Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah Pelet Mani Gajah. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ari sedang duduk di bangku SMA. Dia masih kelas 3. Dia cukup pandai di sekolahnya. Ari termasuk keluarga yang sederhana dan memiliki 4 adik. Keempat adiknya itu sudah sekolah semua. Jarak adik-adiknya terpaut jarak 1 tahun, dan ada yang 2 tahun saja. Adik pertamanya duduk di kelas 1 SMA, yang kedua kelas 2 SMP, adik ketiga duduk di kelas 6 SD, dan adik yang terakhir masih duduk di kelas 3 SD. Semuanya berjenis kelamin laki-laki, yang dimana orang tua melahirkan kelima anak laki-laki semua, biasanya disebut juga dengan Pandawa. Ari setiap pulang sekolah selalu membantu ibunya yang berjualan soto di depan rumah. Terkadang juga setiap hari, yaitu tepatnya sore hari, hampir petang, dia membantu bapaknya mencarikan rumput untuk makan kambing peliharaan bapaknya. Kambing itu juga pemberian dari kakeknya Ari waktu itu. Kambing itu dirawat sejak masih kecil dan sampai sekarang sudah besar. Ibunya Ari berjualan soto di depan rumah setiap dari pukul 10 pagi hingga malam datang. Sedangkan bapaknya bekerja sebagai supir truk yang pulangnya tidak menentu karena harus mengantarkan barang ke tempat yang dituju. Biasanya, hingga keluar kota bapak itu menyupirnya. Bahkan beliau tidak pulang karena jaraknya yang cukup jauh. Bahkan jauh sekali. Bisa sekitar 2 hari tidak pulang karena harus mengantarkan makanan ringan. Bapaknya Ari bekerja menjadi supir di sebuah pabrik pembuatan makanan ringan. Pagi itu Ari beserta dengan adik-adiknya sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan ibunya Ari sedang sibuk masak untuk soto yang akan dijualnya. Sejak pagi buta tadi itu, Ari sudah membantu ibunya untuk mengiris bawang merah. Saat itu adik-adiknya belum bangun semuanya, jadi Ari sendiri yang membantu ibunya masak. Seperti biasanya, kalau pagi-pagi selalu ada keributan terlebih dahulu saat mau mandi. Karena kamar mandi yang ada di dalam rumahnya itu cuma ada 1. Kelimanya harus berangkat sekolah semua dan selalu berebut kalau mandi. Makanya Ari yang bangun lebih awal dia sudah mandi duluan. Apalagi letak sekolahnya Ari ini dibilang jauh dari rumahnya. Setelah semuanya sudah siap, mereka mandi semuanya dan juga kemudian sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. "Bapak mana, Bu?" tanya Ari. "Bapak sedang tidur." "Memangnya pulang jam berapa, Bapak, Bu?" tanyanya. "Baru pulang tadi jam 2 dini hari, jadi kan masih capek, biarin," kata ibu. "Iya, Bu, aku berangkat dulu ya, Bu." "Ya sudah, hati-hati ya." "Iya, Bu," jawab Ari dengan singkat. Ari pun beranjak pergi lebih dulu sementara adik-adiknya masih sarapan. Maklum dia harus berangkat jalan kaki lebih dulu dan menunggu angkutan umum menuju ke sekolah. Dia berjalan kaki terlebih dahulu ke jalan raya untuk menunggu angkutan umum. Perjalanan kaki yang ditempuh oleh Ari itu cukup jauh, sekitar 10 menit sesampainya di jalan raya. Ari menunggu sembari melihat ke arah jalan, namun belum nampak juga angkutan yang akan membawanya ke sekolah. Sesekali dia melihat ke arah jam tangan untuk melihat putaran jarum jam. "Duh, lama banget sih angkutannya," gumam Ari dalam hati. Ari gusar khawatir menunggu angkutan yang tidak kunjung datang juga.
karena dia takut terlambat. Biasanya kalau terlambat dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya itu yang membuat dirinya terlambat mengikuti pelajaran. Ari sebagai anak yang rajin dan pintar merasa was-was kalau tidak mengikuti pelajaran. Beberapa saat kemudian sebuah angkutan pun berjalan menuju ke arahnya. Ari pun melambaikan tangannya untuk menghentikan laju angkutan umum itu. Setelah melambaikan tangannya, angkutan tersebut pun berhenti tepat di hadapannya. Dengan buru-buru Ari langsung masuk ke dalam angkutan tersebut. Perjalanan menuju ke sekolah dia tempuh sekitar 15 menit perjalanan. Beberapa menit kemudian akhirnya Ari pun sampai di sekolah dan untungnya dia tidak terlambat. Jadi dia masih bisa untuk mengikuti pelajaran awal. Di sekolahan Ari, sebagai laki-laki pada umumnya dia memiliki rasa cinta kepada salah satu seorang di sekolahnya. Di kelas sebelah ada wanita yang berparas sangat cantik, baik, pintar, dan selalu bertutur kata lembut, membuat Ari jatuh cinta kepada wanita tersebut. Amel menjadi rebutan banyak lelaki di sekolahnya, karena dia sangat menarik dan telah memikat hati para lelaki. Amel sepantaran dengan Ari, hanya beda kelas saja. Karena banyak yang mendekati Amel membuat hatinya Ari ragu. Jika mendekati Amel, dia merasa tidak pantas memiliki Amel, apalagi Ari dari anak yang kurang mampu. Sedangkan Amel anak dari seorang kepala desa dan itulah yang membuat Ari tidak memiliki keberanian menyatakan cintanya kepada Amel. Dia hanya bisa memendam rasa cintanya itu dan bisa mengaguminya dari jauh saja. Suatu ketika Ari berpapasan dengan Amel saat akan pergi ke kantin. Jantung dia sangat berdebar-debar sekali ketika berpapasan dengan Amel. Ari mencoba untuk melempar senyuman kepada Amel. Begitu juga dengan Amel yang juga membalas senyuman Ari. Saat itu dia benar-benar mau copot jantungnya. Karena baru pertama kalinya mereka berpapasan dan saling melempar senyum. Ari sudah memendam rasa cinta itu kepada Amel sejak lama, akan tetapi memang mereka jarang sekali bertegur sapa. Setelah berpapasan, mereka pun kembali berjalan dengan tujuan masing-masing. Saat itu Amel mau pergi ke perpustakaan sedangkan Ari pergi ke kantin sendirian. Hingga suatu ketika Ari pulang sekolah di dalam angkutan, dia tidak menyangka kalau bisa seangkutan umum dengan Amel, apalagi mereka duduknya bersebelahan di dalam angkutan. Ari benar-benar menjadi canggung saat duduk bersampingan dengan Amel, dan akhirnya Ari memberanikan diri untuk berbicara dengan Amel mumpung ada kesempatan. "Kamu kenapa? Tumben naik angkutan? Kok kamu tahu kalau aku biasanya nggak naik angkutan?" "Ya kan, aku selalu memperhatikan kamu," jawab Ari sedikit salting. Karena dia telah keceplosan menjawab pertanyaan dari Amel, Amel pun hanya senyum-senyum manja. "Motor aku bocor tadi di parkiran, jadi ya aku bawa ke bengkel dulu," ucap Amel. "Oh gitu, terus besok naik apa berangkat sekolahnya?" "Naik angkutan lagi kayaknya. Kan besok pulangnya harus bawa motor yang ada di bengkel," ungkap Amel. "Oh iya, kenalin, aku Ari," ucap Ari sembari mengulurkan tangan untuk bersalaman. "Amel," ucap Amel membalas uluran tangannya. "Kiri pak," teriak Amel. Beberapa saat kemudian, angkutan itu pun berhenti. Amel pun turun dari angkutan. Meskipun tidak bisa berlama-lama dengan Amel, tapi Ari merasa sangat senang karena bisa mengobrol langsung dengan Amel, wanita pujaannya. Rumahnya Amel berbeda desa dengan Ari, tapi masih bersebelahan di desanya. Dia mengetahui jika Amel anak dari kepala desa karena mendapat informasi dari teman sekelas yang tetanggaan dengan Amel. Sesaat kemudian, Ari pun turun dari angkutan dan perasaannya saat itu sangat berbunga-bunga sekali. Sembari berjalan ke rumah, dia masih terus membayangkan wajah Amel yang cantik dan senyuman yang manis.
Yang biasanya pulang sekolah dia itu merasa capek, hari ini dia tidak merasakan capek sama sekali, karena rasa capek dan lelahnya itu sudah diobati dengan kehadiran Amel. Apalagi Amel masih mau membalas uluran tangan darinya. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah, Ari langsung ganti baju dan membantu ibunya berjualan soto. Sore itu warung soto ibunya terlihat ramai pembeli. Karena melihat sang ibu kewalahan, akhirnya Ari pun membantu ibunya. Sedangkan salah satu adiknya membantu untuk mencuci mangkuk bekas tempat soto. Menjelang petang, warung soto sudah terlihat sepi, tidak ramai seperti tadi itu. Ari pun berpamitan terlebih dahulu kepada ibunya untuk pergi mencari rumput. "Bu, aku pamit dulu ya, Bu." "Mau kemana kamu, Ri?" "Biasa, cari rumput, Bu." "Oh iya, Ri, hati-hati ya, nggak usah sampai kemalaman, Ri." "Iya, Bu, nanti sebelum maghrib aku langsung pulang kok," ujar Ari. Ari pun bergegas pergi dengan mengayuh sepedanya menuju ke tempat mencari rumput. Dengan terkopoh-kopoh dia mengayuh sepedanya, dan sesampainya di tempat dia langsung memotong rumput yang kemudian dimasukkan ke dalam karung yang sudah dibawa sebelumnya dari rumah. Setelah dirasa rumputnya sudah terkumpul dan sudah banyak sekali, dia pun segera pulang sebelum maghrib, seperti apa yang sudah dia katakan dengan sang ibu. Sesamanya di rumah, rumput itu pun dibawa oleh Ari ke belakang rumah untuk diberikan kepada kambing peliharaan ayahnya. Malam hari ketika semua sedang menonton televisi, terdengar ada suara yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Siapa itu, Bu?" "Nggak tahu, sana buka, Ri." Ari pun segera bangkit dari duduknya menuju ke ambang pintu rumah. "Waalaikumsalam," jawab Ari. Suara pintu pun terbuka. "Bapak sudah pulang?" "Iya, ini. Kenapa pintunya dikunci, Ri?" "Iya, Pak, kan sudah malam. Lagian taunya Bapak pulangnya besok." "Ya sudah, Bapak masuk dulu mau mandi," ujar Bapak. Bapak beranjak pergi masuk ke dalam rumah untuk mandi, sedangkan Ari menutup pintu itu kembali dan menguncinya. Dia pun kembali lagi masuk ke dalam kamar untuk istirahat dan juga tidur. Sebelum tidur, dia masih terus terbayang-bayang wajahnya Amel sampai dia tidak bisa tidur. Ari tidak sabar ingin bertemu Amel besok pagi. Dan besok di angkutan dia berharap bisa berangkat bareng lagi. Suara angin malam terdengar dan membuat hawa dingin merasuk ke dalam tubuh, serta kicauan burung di malam hari yang perlahan-lahan membuat Ari terlelap dalam tidurnya. Keesokan harinya Ari bangun lebih awal seperti biasa untuk membantu ibunya masak di dapur. Dia sudah tidak sabar ingin cepat-cepat berangkat ke sekolah. Setelah membantu ibu, dia langsung mandi, keburu adik-adiknya bangun dan rebutan saat mandi. Dia juga sarapan lebih awal agar tidak kesiangan seperti kemarin. Beberapa saat kemudian, Ari pun sudah naik angkutan dan di jalanan depan dia melihat ada Amel sedang berdiri menunggu angkutan di pinggir jalan. Amel menghentikan laju angkutan tersebut dengan melambaikan tangannya. Jantung Ari sangat berdegup sangat kencang ketika melihat Amel mulai masuk ke dalam angkutan umum itu. Amel duduk bersebelahan lagi dengan Ari. Dalam hatinya Ari pun merasa sangat senang sekali karena bisa berbarengan lagi dengan Amel. Apalagi kondisi angkutan umum saat itu sangat sepi sekali, belum ada penumpang lain selain Ari dan Amel. Itu yang membuat kesempatan Ari untuk mengobrol kembali dengan Amel. "Oh iya Mel, aku boleh minta nomor HP kamu nggak?" "Iya boleh, ini Ri," jawab Amel, dan Ari pun tidak menyangka kalau Amel mau memberikan nomor HP-nya begitu saja kepada dia. "Makasih ya Mel." "Iya sama-sama Ri," jawab Amel. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di sekolahan. Mereka sampai di sekolah masih terlihat pagi sekali. Jadi mereka tidak terlalu buru-buru ataupun tergesa-gesa dengan alasan takut terlambat.
Untuk menjaga kecurigaan dari teman-teman sekolah yang lain, Ari pun menjaga jaraknya dengan Amel. Singkat ceritanya, Ari selalu mengirimkan pesan kepada Amel. Amel pun membalas pesan dari Ari dengan cepat. Kedekatan mereka semakin dekat, bahkan Ari tidak segan memberikan perhatian kepada Amel, namun balasan dari Amel selalu cuek kepada Ari, meskipun membalas pesannya dengan cepat. Suatu ketika hari kelulusan pun tiba. Amel melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan, sedangkan Ari yang dari keluarga kurang mampu, dia mengurungkan niatnya untuk berkuliah. Akhirnya Ari pun mencari pekerjaan di suatu tempat dengan bekal ijazah SMA. Dia mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia terus semangat mencari pekerjaan tanpa ada kata menyerah sedikit pun. Karena dia ingin membantu perekonomian keluarganya, apalagi untuk membantu biaya adik-adiknya sekolah. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik. Dia menjadi karyawan pabrik di kota. Pabrik tempat dia bekerja memproduksi plastik. Sedangkan Amel, dia sekarang berkuliah di sebuah universitas yang dekat dengan pabrik Ari bekerja. Sekarang semenjak mereka lulus sekolah, Ari dengan Amel sudah tidak pernah lagi saling mengirimkan pesan satu sama lain. Karena Ari pikir mungkin Amel sudah ganti nomor HP. Ari tahu kalau Amel kuliah di universitas dekat pabriknya bekerja itu dari teman Ari sendiri. Meskipun mereka sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing, akan tetapi Ari masih tetap memiliki rasa cinta kepada Amel. Rasa cinta itu masih tetap ada di dalam hatinya untuk Amel. Dia tidak berpaling hati kepada siapapun. Hatinya hanya untuk Amel, padahal Amelnya tidak memiliki perasaan apa-apa dengan Ari. Waktu itu sempat Ari menyatakan cinta kepada Amel, namun dia langsung ditolak mentah-mentah oleh Amel. Dengan alasan dia mau fokus sekolah sampai lulus kuliah terlebih dahulu, dia tidak mau pacaran. Maka dari itu, sampai sekarang Ari masih setia menunggu Amel hingga lulus kuliah. Dia bekerja sangat keras agar bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Rencananya Ari, uang dari hasil bekerjanya di pabrik itu akan dia tabung dan nantinya akan dia gunakan untuk melanjutkan kuliah. Sehingga jika dia sudah kuliah, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sederajat dengan Amel nantinya, sehingga Amel bisa menerima cinta dari Ari di kemudian hari nanti. Singkat ceritanya, suatu ketika pada saat jam istirahat, Ari keluar dari pabrik untuk mencari bakso di pinggir jalan. Saat di warung bakso tersebut, Ari seperti mengenali ada salah satu perempuan sedang duduk di warung bakso tersebut. Jantung Ari kembali merasakan berdegup dengan kencang. Iya, karena wanita yang ada di dalam warung tersebut ternyata itu adalah Amel. Ari dengan temannya itu kemudian duduk di warung bakso tersebut, sesekali memandangi wajah cantik Amel yang sekarang semakin cantik. Dia juga melemparkan senyuman kepada Amel, sesekali mengajak Amel berbicara, namun jawaban Amel cuek, tidak seperti dulu. "Hai Mel, apa kabar?" tanya Ari. "Baik," jawab Amel dengan singkatnya. "Kamu sekarang kerja di pabrik depan ya, Ri?" "Iya Mel, kamu juga kuliah di universitas itu kan? Tapi kok kita nggak pernah ketemu ya?" ucap Ari sembari menunjuk ke arah kampus Amel. "Iya," jawab Amel dengan singkatnya. "Oh iya Mel, kamu ganti nomor atau gimana? Kok aku hubungi nggak aktif?" "Iya, aku ganti nomor. Kalau gitu aku minta nomor HP kamu yang baru boleh nggak?" ujar Ari. Ya sudah, ini cepat catat. Aku mau kembali ke kampus dulu," kata Amel. Ari pun segera mencatat nomor HP Amel yang baru di HP-nya. Beberapa saat kemudian Amel dengan temannya beranjak pergi dari warung bakso tersebut menuju ke kampusnya. Malam harinya, Ari mencoba mengirimkan pesan kepada Amel, akan tetapi Amel tidak membalas pesan dari Ari. Akan tetapi, meskipun begitu, Ari masih tetap sabar menunggu balasan dari Amel di kemudian hari.
Singkat ceritanya, saat pulang bekerja, Ari mengendarai motor melewati depan kampus Amel. Dia melihat Amel sedang duduk sendirian di depan halte bus di kampus itu. Akhirnya Ari pun langsung menghampiri Amel yang sedang duduk melamun. "Mel, kamu nungguin apa? Dari tadi sepi loh, tidak ada angkutan lewat. Mending pulang sama aku aja ayo Mel," ucap Ari. "Gak usah lah, nanti ngerepotin kamu," jawab Amel. "Gak apa-apa Mel, aku malah senang sekali kalau bisa nganterin kamu pulang," kata Ari. "Beneran gak apa-apa?" "Iya bener, gak apa-apa kok, ayo naik," ucap Ari. Amel pun menerima ajakan dari Ari untuk pulang diantarkan dia. Mereka berboncengan naik motor menuju ke rumahnya Amel yang jaraknya cukup jauh dengan kampus dan pabrik Ari bekerja. Di perjalanan pulang, mereka saling ngobrol satu sama lain. Sore itu Ari merasa sangat bahagia sekali, bukan kebayang. Ya karena bisa berboncengan dengan Amel, apalagi mengantarkan Amel untuk pulang. "Oh iya, kamu kenapa mau naik angkutan tadi Mel?" "Motor aku bocor lagi kayak waktu itu Ri." "Oh gitu, besok aku jemput ya kalau mau berangkat ke kampus," ucap Ari. "Gak usah Ri, nanti aku bisa diantar sama ayahku kok." "Gak apa-apa, nanti besok aku jemput ya Mel." "Aku bilang gak usah ya gak usah Ri," jawab Amel dengan kesal. Iya Mel, maaf ya," ucap Ari. "Tadi kamu sudah nungguin di halte lama dong berarti?" "Iya lumayan lama sih, kan aku keluar dari sekitar pukul 4 sore, jawab Amel. "Untung ada aku ya Mel, kalau enggak kamu pasti pulang sampai malam." "Enggak juga sih, kan aku bisa minta jemput sama ayahku," jawab Amel. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumahnya Amel. "Makasih ya Ri, udah mau nganterin aku. Kamu gak mau mampir dulu apa bagaimana?" "Dengan senang hati, lain kali saja ya. Gak enak sudah mau maghrib," jawab Ari. Ari kemudian melanjutkan kembali motor dan beranjak pergi dari halaman rumah Amel. Setelah Ari bekerja, dia sekarang sudah jarang sekali membantu ibunya berjualan dan juga tidak sempat mencarikan rumput. Sekarang, ia mencarikan rumput dan bantu ibu adalah adik-adiknya. Singkat ceritanya, Ari kemudian mengurungkan niatnya untuk berkuliah karena uang tabungannya itu tidak terkumpul juga. Uang hasil kerjanya untuk biaya adik-adiknya sekolah, sedangkan uang hasil jualan ibu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, Ari mengurungkan niatnya untuk berkuliah. Tapi dia tetap memiliki harapan untuk bisa memiliki Amel. Dia akan bekerja keras. Bahkan sekarang Ari bekerja tambahan pada malam hari. Dia bekerja sampingan di tempat warung angkringan. Dia bantu-bantu menjadi pelayan dan kadang nyuci piring karena dia berniat selepas Amel lulus kuliah dia akan melamar Amel. Singkat ceritanya, Amel bertemu dengan Ari di sebuah mall. Saat itu Ari sedang mencarikan kado untuk adiknya yang akan ulang tahun. Sedangkan saat itu Amel sedang mencari buku novel tentang cinta di toko buku. Mereka berpapasan di koridor mall lantai 2. Ari pun menghampiri Amel. "Mel, kamu di sini sendirian?" tanya Ari. "Iya, mau cari buku novel nih," jawab Amel dengan ketusnya. "Kalau begitu, biar nggak sendirian, aku temenin gimana?" "Iya boleh," kata Amel. Ari dengan senang hati berjalan bersama dengan Amel di mall. "Kamu ngapain di sini sendirian, Ri?" "Aku habis cari kado nih buat adik aku yang terakhir," jawab Ari. Semenjak itu kedekatan mereka semakin dekat kembali hingga suatu ketika Ari ingin mengutarakan isi hatinya karena siapa tahu Amel sudah luluh dengan Ari. Suatu ketika Ari mengajak ketemuan dengan Amel di sebuah warung bakso dekat kampusnya dan pabrik Ari bekerja. Mereka ketemuan pada saat sore hari selepas Amel pulang sekolah dan Ari pulang bekerja. Di warung bakso tersebut, Ari mulai menyatakan cintanya kepada Amel. "Mel, aku mau ngomong sama kamu suatu hal." "Ngomong apa, Ri? Silakan ngomong aja," kata Amel. "Aku kan sejak SMA sudah suka sama kamu. Hingga sekarang,
Apalagi kita sudah semakin dekat, aku nyaman kalau dekat dengan kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ucap Ari. Aku janji setelah kamu lulus kuliah nanti, aku akan langsung melamar kamu. Tapi untuk sekarang kita pacaran terlebih dahulu, apa kamu mau? Maaf Ri, aku nggak bisa, jawab Amel. Kenapa Mel? Aku kira perhatian kamu selama ini ke aku itu bentuk kamu sayang sama aku. Iya, aku emang sayang sama kamu, tapi sebagai teman Ri, kenapa aku tidak menerima kamu karena aku sudah punya pacar, dan setelah kuliah aku akan dilamar, ucap Amel. Seketika, Ari merasa jantungnya berhenti begitu saja. Kenapa selama ini kamu gak bilang kalau kamu sudah punya pacar, Mel? Siapa pacar kamu itu? Oh, pantas waktu SMA kamu menolak aku ternyata sudah punya pacar, dan menolak aku dengan alasan mau fokus sekolah, ucap Ari kecewa. Iya Ri, aku minta maaf ya. Aku gak maksud menyakiti kamu karena memang kita selama ini tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman saja. Aku pamit pulang dulu ya Ri, sekali lagi maaf, ucap Amel. Singkat ceritanya, semenjak mengetahui kalau Amel sudah memiliki pacar, Ari sangat hancur sekali hatinya. Semua harapan yang diimpikan selama ini sudah hancur lebur seketika dan usahanya selama ini sia-sia. Hingga akhirnya Ari selalu memikirkan Amel, bahkan sekarang dia stres tidak terawat tubuhnya. Rambutnya gondrong, apalagi sekarang tubuhnya terlihat kurus karena jarang sekali makan, membuat ibunya khawatir. Saat sedang bekerja juga, Ari selalu melamun tidak fokus. Suatu hari saat dia sedang bekerja, dia mengalami kecelakaan kerja karena melamun. Ia sampai ditegur oleh atasan dengan kinerja Ari yang sekarang tidak seperti dulu lagi. Suatu ketika Amel lulus dari kuliahnya dan Ari mendapatkan kabar kalau Amel sebentar lagi akan melangsungkan lamaran dengan pacarnya. Ari semakin tidak memiliki semangat hidup lagi, tapi ibunya selalu menyemangati Ari apapun keadaannya. Pada saat pulang kerja, tiba-tiba saja motornya kehabisan bensin. Akhirnya Ari mendorong motor sendirian sembari mencari penjual bensin. Setelah beberapa meter dia mendorong motor, akhirnya di depan ada juga penjual bensin. Sesamanya di tempat penjual bensin, dia melihat ke arah tiang listrik. Di depan penjual bensin itu ada suatu brosur yang ditempelkan di tiang listrik itu. Dengan teliti, Ari membaca informasi yang ada di brosur tersebut. Setelah selesai membayar bensin, brosur yang menempel di tiang listrik itu kemudian dia lepas dan bawa pulang tanpa sepengetahuan penjual bensin tersebut. Malam harinya, di kamar dia terus merenung dengan membaca brosur informasi tentang ahli supranatural yang ahli dalam bidang pelet. Apa aku pelet Amel saja ya? Sebelum dia lamaran, aku masih ada kesempatan, gumam Ari dalam batinnya. Di dalam brosur informasi tersebut, sudah ada syarat-syarat yang harus Ari bawa dari rumah terlebih dahulu. Dia menyiapkan semuanya untuk besok pergi ke tempat Ki Agus. Di dalam brosur itu juga sudah tertera alamat rumah ahli supranatural itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini, kalian harus tetap terus tonton channel ini dan juga nantikan terus kelanjutan cerita ini yang benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dengan cara itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan itu kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan kelanjutan dari cerita kali ini yang akan memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part yang terakhir ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.